Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit review tambahan untuk saham CTRA, perkembangannya bagaimana. Seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali join ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti analisa saya di analisa video sebelumnya untuk saham CTRA atau Ciputra Development, seharusnya sudah floating profit ya sekarang, seperti itu. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang belum nonton silahkan tonton dulu video pembahasan CTRA karena masih confirm ya, masih bisa dipakai seperti itu. Nah, untuk saham CTRA dalam video tersebut saya sampaikan bahwa kalau seandainya dia confirm break dari level 1000 maka cukup menarik, menunjukkan dia sudah patah tren dinamis trend lainnya. Kemudian dia sudah break dari support kuatnya di level psikologis 1000, resisten kuatnya di level 1000. Kemudian tanggal 10 Maret 2022 sudah confirm ya berada di atas level 1000 yaitu 1055. Walaupun ditutup stagnan dengan candle doji, tetapi kalau kita trace garis MA maupun MACD-nya masih mengarah ke atas dan ke atas, Kemudian candle doji ini dengan volume yang relatif kecil, relatif menurun. Jadi kemungkinan dia akan rehat karena 2 hari sudah mengalami kenaikan. Jadi rehat mungkin 1-2 hari, kemudian melanjutkan kenaikan, atau besok melanjutkan kenaikan. Kita coba cek konfirmasi ke broker summary apakah ada akumulasi atau distribusi. CTRA dengan value-nya net. Untuk tanggal 10 ada sedikit akumulasi ya oleh CC, BK, AI, YB, dan AK di harga rata-rata 1030, 1040, 1050-an. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya, kalau dia sudah confirm di level 1000, break dari level 1000, maka potensi selanjutnya untuk retest minimal ke 1100. 1100, 1120 nih ada kemungkinan untuk di retest. Kalau seandainya confirm, maka resisten berikutnya itu ada di 1200. Untuk 1200 ini relatif cukup kuat ya, karena tersentuh kemudian gagal bertahan malah mengalami penurunan. Tapi sebelum kita bahas target di 1200, saham CTRA ini perlu confirm break dari resisten berikutnya di sekitar 1100, 1120. Di sini ada area-area resisten. Kalau dia confirm break, maka potensi melanjutkan kenaikan cukup terbuka. Kemudian ini sudah confirm mulai uptrend kembali ya, mulai ada indikasi dia sudah patah tren downtrend kemudian beralih ke uptrend kembali, seperti itu. Oke, sekian untuk video lanjutan dari CTRA. Teman-teman yang sudah punya silahkan di hold, tidak masalah, karena selama masih bertahan di atas level support di 1000-nya di garis MA50 maupun MA200-nya masih cukup oke. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Kalau buat teman-teman yang belum punya saham CTRA, mendingan wait and see dulu. Dilihat apakah dia confirm bertahan di level 1000. Kalau dia misalnya retest dulu ke level 1000-nya, teman-teman bisa spekulasi buy di area sana. Tapi kalau tidak dikasih retest ke level area 1000, maka teman-teman kalau mau entry sekarang harus benar-benar disiplin cut loss. Kalau di bawah, misalnya teman-teman beli di 1060, 1065, kemudian dibawa break dari level 1000, mendingan teman-teman cut loss. Tapi perlu dipertimbangkan dari 1065 sampai ke 1000 berapa persen, apakah masuk ke
risk rewardnya masuk nggak, seperti itu. Saya sih tidak menyarankan untuk masuk sekarang, wait and see dulu. Kalau dia sudah confirm break dari 1000 ya, tapi bertahan di atas 1000, kemudian akumulasinya berlanjut, candlenya, volumenya kalau cukup oke, maka dia akan melanjutkan kenaikan, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat untuk saham properti sudah mulai ada pergerakan ya, saham Taiwan sudah mulai ada indikasi untuk bergerak uptrend. Kemudian SMRA retest ke MA 200, seperti itu. Jadi saham-saham properti mulai ada pergerakan. Jadi teman-teman yang belum punya mungkin bisa coba analisa atau mulai melirik saham-saham properti karena mulai ada pergerakan, seperti itu. Apakah langsung akan bergerak uptrend atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar. Mungkin saya akan bisa bantu untuk analisanya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.